Aku, Ayla, adalah seorang istri biasa. Penampilanku sederhana, rambutku selalu diikat seadanya, dan bajuku hanya hasil belanja dari pasar malam. Tapi aku selalu bersyukur karena suamiku, Rino, dan anak kami yang baru berusia 5 tahun, adalah dunia dan nyawaku. Setidaknya, itu dulu, sebelum semuanya berubah sejak suamiku mulai sering lembur. Awalnya kupikir itu hal wajar. Kami sedang mencicil rumah, menyekolahkan anak, dan kebutuhan hidup tak pernah murah. Aku masih ingat saat Rino pulang malam dan berkata, "Maaf ya, aku lembur terus. Tapi semua ini demi kamu dan anak kita." Aku percaya. Tapi perlahan, lemburnya makin sering. Lalu, mulai jarang pulang. Bahkan, pernah 3 hari tak ada kabar. Aku coba menelepon, tapi tak diangkat. Kubalas pesannya, tapi hanya dibaca. Alasannya selalu sama, "Maaf, banyak urusan kantor." Aku masih mencoba maklum. Tapi, hatiku mulai mencurigai sesuatu saat kutemukan sehelai parfum wanita di saku jasnya. Bukan parfumku. Bukan juga bau sabun hotel biasa. Ini aroma mahal, mewah, menggoda. Dan jelas bukan punyaku yang hanya memakai kolon 5 ribuan dari toko kelontong. "Mas, ini apa?" tanyaku saat malam itu dia pulang. Dia hanya melirik dan berkata datar, "Teman kantor, mungkin tertinggal waktu numpang nebeng." Hanya itu jawabannya. Sejak hari itu, aku mulai merasa ada tembok besar di antara kami. Tembok yang bernama Meta. Aku tak mengenalnya secara langsung. Tapi dari desas-desus yang kudengar dari teman-teman arisan, Meta adalah janda beranak 1, cantik, dan berkecukupan. Dia sering terlihat keluar masuk kantor Rino. Mereka bilang, Meta sedang dekat dengan banyak pria, dan salah satunya, suamiku. Aku tidak langsung percaya. Aku ingin yakin suamiku tidak seperti itu. Tapi lambat laun, kenyataan terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Nafkah yang dulu rutin diberikan setiap minggu, kini telat. Bahkan pernah 2 bulan tidak memberiku apa-apa. Aku terpaksa berutang di warung untuk membeli beras dan susu anak. Anak kami, Rafa, mulai sering bertanya, "Mama, kenapa papa nggak pulang-pulang? Aku kangen." Dan aku hanya bisa memeluknya sambil menahan tangis. "Papa lagi kerja, sayang. Biar kita bisa beli mainan nanti." Padahal, uang untuk jajan pun tak ada. Hingga suatu hari, seorang teman lama Rino datang ke rumah saat aku sedang menyapu halaman. "Bu Ayla," sapanya sopan. Aku mengangguk. "Iya, ada apa ya, Mas?" "Saya teman kantor Mas Rino. Namanya Anto." "Maaf ya Bu, saya nggak bermaksud ikut campur, tapi Mas Rino udah 2 bulan ini tinggal di apartemen bareng Bu Meta." "Dad." Rasanya nafasku sesak. Aku gemetar menahan amarah dan tangis. "Mas Anto serius? Dia tinggal bareng perempuan lain?" "Tapi dia belum cerai dengan saya." Anto mengangguk dengan raut prihatin. "Saya cuma kasihan lihat ibu. Saya juga heran, kenapa Mas Rino begitu? Padahal semua orang tahu ibu baik. Tapi sepertinya dia sudah buta." Aku mengucapkan terima kasih, lalu masuk ke dalam rumah dengan hati yang tak karuan. Malam itu, aku duduk termenung di depan meja makan yang kosong. Tak ada nasi, tak ada lauk. Hanya air mata yang terus menetes. Apa aku kurang baik? Apa penampilanku terlalu sederhana? Apa karena aku ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Keesokan harinya, aku membuka lemari dan mulai mengepak beberapa baju. Aku tak kuat lagi hanya diam dan menunggu. Aku harus mencarinya. Aku harus melihat sendiri kebenaran semua ini. Dengan bekal seadanya, aku menitipkan Rafa pada ibuku yang tinggal di kampung. Kutinggalkan surat kecil di meja, "Emma, tolong jagain Rafa dulu. Aku mau cari Rino. Doakan aku kuat." Lalu, aku naik bus malam menuju kota tempat Rino bekerja. Perjalanannya panjang dan melelahkan. Tapi lebih lelah lagi hatiku yang terus dihantui bayangan suami yang tega meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Setelah menanyakan alamat dari teman Rino, aku berdiri di depan sebuah apartemen mewah. Tanganku gemetar mengetuk pintunya. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di sanalah dia. "Rino."
berdiri dengan wajah terkejut. Pakaiannya santai. Di belakangnya, ada seorang wanita cantik dengan rambut panjang, berdaster sutra. Meta. Mas, bisikku lirih, menahan tangis. Mas, pulanglah. Anakmu nunggu. Aku juga, aku rindu. Rino mengerutkan dahi. Wajahnya berubah kaku. Kamu ngapain kesini? Siapa yang suruh datang? Aku lagi capek, Ayla. Jangan ganggu. Ganggu, air mataku mengalir. Aku istrimu. Aku bukan orang asing. Aku datang untuk keluarga kita. Aku datang karena kamu tak pernah pulang. Meta tertawa mengejek. Mas, ini istri kampungmu itu ya? Pantas aja kamu betah di sini. Astaga, penampilannya kayak pembantu. Aku menahan diri agar tidak berteriak. Tapi tubuhku gemetar karena harga diriku diinjak-injak. Cukup, kataku lirih. Mas, kalau memang sudah tak sayang lagi, bilang saja. Jangan begini. Aku cuma ingin kamu jujur. Rino menghela napas. Sudahlah. Aku capek dengan hidup yang itu-itu aja. Aku butuh kebahagiaan. Aku nemu itu di sini. Meta lebih ngerti aku. Dia nggak cerewet. Nggak nuntut macam-macam. Dad, ucapan itu menusuk lebih tajam dari belati. Baiklah, kataku dengan suara bergetar. Kalau begitu, aku tak akan paksa kamu lagi. Tapi suatu hari nanti, Mas akan menyesal meninggalkan aku dan anak kita. Aku melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan apartemen itu, aku menoleh. Dan kamu, aku menunjuk Meta, wanita yang merebut suami orang, ingat baik-baik. Semua yang kamu banggakan sekarang bisa hilang seketika. Hidup itu berputar. Meta hanya tertawa sinis. Tapi aku tak peduli. Aku kembali dengan hati remuk redam. Tapi saat kulihat wajah Rafa yang tidur di pangkuan ibuku, aku tahu satu hal, aku tidak boleh hancur. Demi Rafa, aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa wanita tak butuh pria pengkhianat untuk bisa bahagia. Malam itu, aku tidur dengan tubuh yang letih dan hati yang hancur. Di kamar kontrakan kecil yang kusewa semalam, aku meringkuk di sudut ranjang usang. Rasa dingin merambat dari lantai ke tubuhku yang menggigil. Tapi bukan suhu malam yang membuatku mengerut, melainkan dinginnya kenyataan. Aku sudah tak dianggap istri oleh Rino, lelaki yang dulu pernah berjanji akan mencintaiku selamanya. Suara tawa Meta yang terdengar dari balik pintu apartemen mereka masih membekas di telingaku. Suara itu seperti jarum yang menusuk-nusuk hatiku. Begitu juga ucapan Rino. Aku capek dengan hidup yang itu-itu aja, padahal aku tak pernah berhenti mendampinginya saat dia tak punya apa-apa dulu. Saat dia hanya sopir kantor biasa dengan gaji pas-pasan, aku tetap setia. Bahkan saat dia jatuh sakit dan tak mampu kerja berbulan-bulan, aku yang merawat dan mencari pinjaman. Tapi sekarang, setelah hidupnya sedikit membaik, aku ditinggalkan. Aku dianggap beban. Hanya karena aku bukan wanita yang wangi dan bermakiap seperti Meta. Kalau ini bukan penghinaan, aku nggak tahu lagi namanya apa, gumamku pelan sambil mengusap air mata. Namun aku tak ingin larut dalam kesedihan. Keesokan paginya, aku kembali ke kampung dan menjemput Rafa. Ibuku memelukku erat, matanya ikut sembab saat aku menceritakan semua yang kulalui. Anak kuat. Kau akan baik-baik saja, Le. Tapi jangan terus berharap pada laki-laki seperti itu. Kau pantas bahagia. Kata-kata ibu menusuk sekaligus menguatkan. Aku memutuskan membawa Rafa pindah ke kota. Dengan sisa tabungan dan sedikit bantuan dari ibu, aku menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Aku mulai melamar pekerjaan ke sana kemari, minimarket, toko pakaian, bahkan warung makan. Tapi semua menolak karena aku dianggap terlalu tua untuk pekerjaan kasar, atau tak cukup pengalaman untuk pekerjaan lainnya. Hari-hari kujalani dengan mengencangkan ikat pinggang. Aku hanya makan sekali sehari agar bisa membeli susu Rafa. Kadang, hanya nasi dan garam yang bisa kami makan bersama. Tapi aku tak pernah menunjukkan kesedihan di depan Rafa. Setiap malam, aku mendongeng sebelum tidur, seolah tak ada beban berat yang kupikul. Sampai suatu hari, saat aku sedang duduk di halte mencari sinyal untuk membuka lowongan pekerjaan online, seorang wanita tua duduk di sebelahku. Ia membawa map dan mengenakan seragam rapi.
Kau mencari kerja, nak? Tanyanya ramah. Aku tersenyum kikuk. Iya, Bu. Apa kelihatannya? Dia terkekeh. Tebakan ibu benar. Kamu lihat saja penampilanmu. Rapi, tapi kelihatan lelah. Sama seperti anak-anak yang biasa melamar kerja ke hotel kami. Hotel? Aku langsung menoleh. Iya, saya HRD Hotel Satria. Kebetulan kami butuh resepsionis baru. Mau coba? Aku hampir tak percaya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengangguk dan mengiyakan tawaran itu. Esok harinya, aku datang dengan penampilan terbaikku. Rok hitam bersih, kemeja putih sederhana, dan rambut yang kuikat rapi. Aku masuk ruang wawancara dengan gemetar. Tapi aku jawab semua pertanyaan dengan jujur. Dan ternyata, hari itu menjadi titik balik hidupku. Aku diterima bekerja. Hari pertama bekerja sebagai resepsionis hotel membuatku gugup. Hotel itu termasuk mewah di kota ini. Pengunjungnya orang-orang penting. Aku bertugas menyapa tamu, mencatat data, dan melayani reservasi. Meskipun awalnya canggung, aku mulai terbiasa. Aku bekerja keras, selalu datang lebih pagi dan pulang lebih malam. Aku tak pernah mengeluh. Karena setiap sen yang kudapat akan menghidupi aku dan Rafa. Suatu hari, seorang pria elegan masuk ke lobi hotel. Penampilannya rapi, postur tubuh tegap, dan wajahnya, jujur saja, sangat tampan. Semua staf langsung berbisik. Itu Pak Dimas, kata mereka. Pemilik hotel. Aku gugup saat beliau mendekat ke meja resepsionis. Selamat pagi. Kamu pegawai baru, ya? Tanyanya. Aku mengangguk dan membungkuk sopan. Ya, Pak. Saya Ayla. Pak Dimas tersenyum. Selamat datang. Semoga betah bekerja di sini. Kerja yang rajin, ya. Hari itu mungkin biasa bagi beliau, tapi bagiku itu istimewa. Aku merasa dihargai. Waktu berjalan. Aku mulai dikenal sebagai pegawai teladan. Beberapa tamu hotel sering memujiku karena keramahan dan sikap profesional. Aku pun perlahan bisa menabung, menyekolahkan Rafa di tempat yang layak, bahkan mulai bisa membeli pakaian-pakaian baru. Penampilanku perlahan berubah. Aku mulai bisa merawat diri. Rambutku dipotong rapi, wajahku tampak lebih segar, dan aku mulai percaya diri lagi. Suatu sore, saat aku sedang merapikan buku tamu, Pak Dimas kembali datang dan menawariku makan malam sebagai bentuk apresiasi karena kinerjaku. Anggap saja makan malam santai, Ayla. Saya ingin mengenal orang-orang hebat yang membuat hotel ini berjalan. Aku tersenyum malu-malu. Baik, Pak. Terima kasih. Malam itu menjadi awal dari hubungan yang berbeda. Pak Dimas ternyata seorang duda tanpa anak. Ia kehilangan istri beberapa tahun lalu karena sakit. Dia sosok yang dewasa, penyayang, dan sangat menghargai wanita. Ia tak pernah memandangku dari latar belakangku yang sederhana. Lambat laun, dia mulai menunjukkan ketertarikan lebih padaku. Tapi aku masih ragu. Luka di masa lalu membuatku takut membuka hati. Hingga suatu malam, saat aku sedang mengecek kamar kosong di sistem, Pak Dimas datang dan berdiri di sampingku. Ayla, katanya pelan. Aku tahu masa lalumu berat. Tapi aku ingin jadi masa depanmu. Aku menoleh, mataku berkaca-kaca. Pak, kamu tidak harus jawab sekarang. Tapi aku serius. Aku ingin kamu dan anakmu bahagia. Aku terdiam. Hati yang selama ini kupendam rapat-rapat, mulai luluh. Beberapa minggu kemudian, aku menerima lamarannya. Aku tahu, sebelum menikah dengannya, aku harus menyelesaikan satu hal yang masih tertinggal, pernikahanku dengan Rino. Aku dan Pak Dimas menyusun rencana. Aku akan bertemu langsung dengan Rino, memberikan surat cerai secara elegan. Bukan dengan emosi, tapi dengan harga diri. Aku pun menyiapkan diri. Kutatap wajahku di cermin. Wajah wanita yang dulu dihina, kini berdiri dengan penuh percaya diri. Makeup natural menghiasi pipiku. Gaun panjang biru tua membalut tubuhku dengan anggun. Aku tak lagi Ayla si istri kampung yang dianggap beban. Aku adalah Ayla yang baru. Seorang wanita yang bangkit dari luka. Dimas menemaniku menuju tempat Rino bekerja. Kebetulan, ia bekerja sebagai supervisor di hotel cabang, masih di bawah jaringan hotel milik Dimas.
Saat kami masuk ke lobi, beberapa staf hotel menatapku takjub. Dan saat Rino muncul, matanya membelalak. Ayla, ucapnya tak percaya. Aku hanya tersenyum dingin. Halo, Mas Rino. Lama tak bertemu. Ia menatapku dari atas sampai bawah, seolah tak percaya melihat perubahan penampilanku. Kamu, sekarang cantik sekali. Aku menyodorkan map berwarna coklat tua. Ini surat cerai. Aku sudah tanda tangan. Aku datang bukan untuk merayu agar kamu kembali. Aku datang untuk menyelesaikan yang belum selesai. Seketika wajah Rino berubah. Ayla, tunggu, aku. Sudah terlambat, potongku tegas. Aku bukan lagi wanita yang kau tinggal tanpa kabar. Aku bukan lagi ibu rumah tangga yang menangis sendirian setiap malam. Aku sekarang berdiri sebagai wanita yang tahu harga dirinya. Tiba-tiba, dari belakang, muncul Meta dengan wajah kesal. Jadi kamu kesini buat pamer, ya? Dasar perempuan murahan yang sok berubah. Sebelum aku bisa bicara, Meta maju dan, plak, meludahi wajahku. Lobi hotel mendadak hening. Dimas langsung berdiri dan melindungiku. Awas mulutmu, Meta. Kamu tak tahu siapa dia sekarang. Meta mendengus, memangnya siapa dia? Masih aja pelayan. Dimas melirik ke arah staf yang mulai merekam insiden itu. Dia calon istri saya. Dan kamu, hanya karyawan rendahan di cabang milik saya. Meta membelalak. Dan Rino, hanya bisa berdiri diam, wajahnya memerah. Aku menghapus ludah di pipiku, lalu menatap Meta tajam. Mulutmu tak lebih bersih dari apa yang baru kau ludahkan. Tapi tenang, aku tak akan membalas dengan cara yang sama. Aku akan balas dengan cara yang lebih elegan. Setelah insiden memalukan di lobi hotel cabang itu, aku kembali ke hotel utama bersama Pak Dimas. Di dalam mobil, Dimas hanya diam sambil memegangi tanganku erat. Wajahnya terlihat murung, tapi ada sorot bangga di matanya saat menatapku. Aku bangga padamu, Ayla, ucapnya pelan. Kau bisa menahan emosi di depan mereka. Bahkan setelah diludahi, kau masih berdiri dengan kepala tegak. Aku tersenyum, meski ada sedikit perih di dada. Aku pernah terlalu sering menangis, Mas. Tapi hari ini, aku ingin membuktikan, aku sudah tak serendah yang dulu. Dimas menggenggam tanganku lebih erat. Kau bukan rendah, Ayla. Kau wanita luar biasa. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa di meja resepsionis. Tak ada yang berubah dari sikapku terhadap tamu-tamu hotel. Aku tetap menyapa dengan senyum, tetap melayani dengan sopan, dan tetap disiplin mengatur data dan jadwal reservasi. Namun satu yang berubah, kini seluruh staf tahu siapa aku. Bukan hanya sebagai resepsionis, tapi sebagai calon istri pemilik hotel. Tapi aku tak ingin status itu membuatku tinggi hati. Aku bekerja seperti biasa, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pak Dimas sendiri tampak semakin terbuka padaku. Ia sering mengajakku berdiskusi soal manajemen hotel. Ia percaya bahwa aku bisa membantu banyak hal, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai partner bisnis. Ayla, kamu punya insting yang bagus. Kamu bisa memahami keluhan tamu, kamu peka dengan kebutuhan staf. Itu nggak semua orang punya, katanya suatu sore saat kami duduk di kafe hotel. Aku hanya tersenyum. Aku cuma pernah merasakan jadi tamu yang tak dianggap dan staf yang diremehkan. Mungkin itu yang membuatku lebih bisa mengerti. Perlahan tapi pasti, aku mulai dipercaya mengelola bagian front office. Aku dilatih oleh manajer untuk memahami sistem kerja hotel, mulai dari pelayanan, pengelolaan reservasi, hingga manajemen keluhan. Aku belajar dengan tekun. Bahkan sampai larut malam, aku masih mempelajari sistem komputer dan sop internal. Rafa pun mulai tumbuh lebih ceria. Ia sudah sekolah di tempat yang layak, punya teman-teman baru, dan tak lagi bertanya soal ayahnya. Aku berusaha menjadi sosok ayah sekaligus ibu untuknya. Dan meski tak sempurna, aku tahu aku sudah berjuang sebaik mungkin. Suatu malam, saat aku sedang mengecek sistem kamar kosong di ruang kerja kecil yang disediakan khusus untukku, Pak Dimas masuk diam-diam dan menyodorkan sebuah map. Apa ini? Tanyaku heran. Lihat saja, jawabnya sambil tersenyum. Ku keluarkan isinya.
Ternyata itu adalah dokumen properti hotel baru yang akan dibangun. Dan di bawahnya, tertulis, Hotel Ayla Resort Spa. Aku menatap Dimas tak percaya. Kamu beri nama hotel dengan namaku. Ya, aku ingin hotel ini menjadi simbol dari semangatmu. Kamu bangkit dari titik terendah dan jadi wanita yang luar biasa. Aku ingin semua orang tahu bahwa Ayla adalah nama yang punya arti bagi banyak orang. Termasuk aku. Aku terharu. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Mas, aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang iya kalau aku minta kamu nikah denganku minggu depan, jawab Dimas sambil tersenyum manis. Aku terdiam. Lalu, kuangguk pelan dengan senyum penuh haru. Iya. Persiapan pernikahan berjalan sederhana namun anggun. Aku tak ingin pesta mewah. Aku hanya ingin pernikahan yang sakral dan penuh kebahagiaan. Undangan terbatas, hanya keluarga dan rekan kerja dekat. Tidak ada undangan dari masa lalu, kecuali satu, Rino. Bukan karena aku ingin menjalin silaturahmi, tapi karena aku ingin mengakhiri semuanya secara resmi. Surat cerai memang sudah kutandatangani, tapi aku ingin menyerahkannya dengan cara yang tak akan dia lupakan. Hari itu aku mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Rambutku ditata rapi, makeupku natural namun menonjolkan sisi terbaikku. Aku berjalan didampingi Dimas menuju hotel cabang tempat Rino dan Meta bekerja. Begitu kami sampai di lobi, suasana langsung tegang. Beberapa staf terdiam, ada yang saling bisik-bisik. Rino yang sedang berdiri di meja tamu, membeku begitu melihat kami. Meta muncul dari belakang, wajahnya langsung masam. Datang lagi, cibirnya. Masih belum puas bikin malu. Aku tersenyum. Justru aku datang untuk menutup cerita ini. Kuserahkan kembali salinan surat cerai final dari pengadilan, lengkap dengan keputusan resmi dan hak asuh anak. Aku sudah bukan istrimu, dan kamu bukan bagian hidupku lagi. Jadi, jangan ganggu aku dan anakku. Rino menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ayla, kamu sekarang cantik banget. Kamu benar-benar berubah. Aku menatapnya tajam. Aku berubah bukan karena ingin kembali padamu. Tapi karena aku tahu, aku layak mendapatkan hidup yang lebih baik dari lelaki yang mengkhianatiku. Meta mendengus sinis. Halah, sok suci. Kalau bukan karena Dimas, kamu masih pelayan rendahan. Aku mendekat, menatap Meta tepat di matanya. Dan kamu, Meta, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kulirik Pak Dimas, lalu ia mengangguk pada salah satu staf yang berdiri di dekat printer. Dalam beberapa menit, beberapa lembar dokumen cetakan dibawa ke hadapanku. Ini data pekerjaan kalian berdua selama 6 bulan terakhir, ujarku sambil membentangkan dokumen itu. Terlambat masuk kerja sebanyak 21 kali, menyalahgunakan kamar tamu sebanyak 4 kali, menggunakan kartu akses untuk keuangan hotel tanpa izin, dan... Aku menatap mereka satu persatu. Terlibat hubungan gelap yang melanggar etika kerja hotel. Meta pucat. Rino menunduk. Para staf mulai bergumam pelan. Mereka tahu, semua data itu benar. Tak bisa dibantah. Kalian tahu apa akibat dari semua ini, kan? Kata Dimas, kali ini angkat bicara. Suaranya dingin dan tegas. Kalian dipecat. Efektif hari ini. Meta langsung mengamuk. Kalian gak bisa semena-mena. Kami tak semena-mena, jawabku santai. Kami punya bukti. Dan kalian berdua sudah melanggar lebih dari satu pelanggaran berat. Jadi, selamat jalan. Aku berbalik dengan elegan. Dimas menggandeng tanganku. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku menoleh satu kali lagi ke arah mereka. Oh ya, Meta. Terima kasih sudah membuka mataku bahwa suamiku hanyalah pria murahan yang bisa dibeli dengan sedikit rayuan. Kau boleh ambil dia sekarang. Tapi percayalah, kau akan lebih lelah memungut sampah yang sudah kulempar. Meta menjerit marah. Tapi aku tak lagi peduli. Hari itu aku melangkah keluar dari hotel cabang itu dengan kepala tegak. Dan langkahku membawa aku ke pelaminan. Suasana pagi itu terasa berbeda. Udara seolah lebih segar, matahari lebih hangat, dan langit lebih biru. Hari itu adalah hari pernikahanku. Hari yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam lamunan penuh air mata.
Tapi sekarang, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading dengan renda-renda halus yang menjuntai anggun. Wajahku bersinar bukan karena makeup, melainkan karena hati yang akhirnya sembuh dan bahagia. Ibu memelukku dari belakang, matanya berkaca-kaca. "Anakku cantik sekali hari ini," bisiknya. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Aku bisa seperti ini karena ibu selalu percaya aku bisa bangkit. Pernikahanku dengan Dimas digelar di taman belakang hotel miliknya, tempat yang sederhana namun tertata indah dengan nuansa putih dan hijau. Bunga mawar, lili, dan anggrek menghiasi setiap sudut. Para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka, dari rekan kerja, sahabat, hingga beberapa tokoh penting dunia bisnis perhotelan. Aku berjalan pelan menyusuri lorong taman, ditemani Rafa di sisiku. Bocah kecil itu tampak tampan dengan setelan kecilnya. Dialah pahlawanku. Dialah alasan utama aku tetap bertahan saat semua orang meninggalkanku. Dimas berdiri di ujung lorong dengan senyum hangat dan mata yang berkaca-kaca. Saat aku sampai di hadapannya, ia meraih tanganku dan berbisik, "Aku janji tak akan pernah membuatmu menangis seperti dulu." Upacara berjalan khidmat. Janji suci terucap, disaksikan para tamu dan alam yang menjadi saksi keindahan kisah kami. Dan saat kutatap wajah Dimas saat menyematkan cincin di jariku, aku tahu, aku akhirnya menemukan lelaki yang benar-benar mencintaiku, bukan karena rupa, bukan karena status, tapi karena aku adalah aku. Setelah pesta usai, banyak tamu memberi ucapan selamat. Beberapa di antaranya diam-diam menyampaikan pujian. "Kamu cantik dan elegan sekali, Ayla. Benar-benar berkelas. Beruntung sekali Pak Dimas memilih wanita kuat sepertimu." Sementara di sisi lain kota, aku tahu dua orang sedang meratapi nasib mereka. Rino dan Meta. Setelah pemecatan itu, nama mereka menjadi pembicaraan di kalangan hotel cabang. Berita tentang skandal mereka menyebar cepat. Bahkan rekan-rekan lama Rino mulai menjauhinya. Meta pun kehilangan pamor karena terbukti menyalahgunakan fasilitas dan menjalin hubungan tak etis dengan atasan yang sudah beristri saat itu. Mereka mencoba membantah, tapi bukti-bukti dari sistem hotel terlalu kuat. Bahkan rekaman CCTV saat mereka menggunakan kamar tamu untuk keperluan pribadi pun menjadi bukti tak terbantahkan. 1 minggu setelah pernikahanku, aku menerima pesan tak terduga. Dari Meta. "Kau puas, ya? Menghancurkan hidupku. Kau perempuan licik. Kalau kau bukan istri bos hotel, kau tetap perempuan murahan. Ingat itu." Kupandangi pesan itu sambil tertawa kecil. Tanpa menjawab, aku hanya memblokir nomornya. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk membalas wanita yang sudah kehilangan harga diri. Namun ternyata, dendam Meta lebih dalam dari yang kubayangkan. Ia mulai menyebarkan fitnah di media sosial, mengatakan bahwa aku wanita matre, perusak rumah tangga, bahkan mengaku bahwa Dimas berselingkuh denganku saat aku masih istri sah Rino. Fitnah itu menyebar cepat, terutama di grup-grup alumni sekolah dan lingkungan lama. Beberapa kenalanku mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang menyindir di kolom komentar fotoku di media sosial. Aku terpukul. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Dimas pun mengambil langkah hukum. Ia mengumpulkan bukti-bukti fitnah, mencatat setiap unggahan dan menyimpannya. "Ayla, jangan takut. Kita akan lawan secara elegan," kata Dimas dengan tegas. Di sisi lain, aku juga melakukan sesuatu. Bersama staf It Hotel, aku meminta mereka menyelidiki jejak digital Meta. Dan hasilnya, mengejutkan. Meta bukan hanya menyebarkan fitnah, tapi juga pernah menggunakan identitas palsu untuk mengakses sistem reservasi hotel cabang, menyebarkan diskon palsu kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bukti-bukti itu kami simpan rapi. Dan kami tahu, kami hanya butuh satu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Beberapa minggu kemudian, hotel kami mengadakan gathering besar jaringan hotel senasional, menghadirkan semua pimpinan, staf terbaik, hingga media. Ini adalah momen besar bagi jaringan Hotel Satria, dan aku tahu, Meta dan Rino pasti akan hadir sebagai tamu undangan dari koneksi lama mereka, entah dengan menyusup atau memanfaatkan kenalan. Dan benar saja, saat acara dimulai di ballroom utama, aku melihat mereka. Meta mengenakan gaun merah menyala, mencoba tampil mencolok. Rino berdiri di sampingnya, tampak kikuk dan tak seanggun dulu. Mereka menatapku dari kejauhan,
Mungkin tak percaya bahwa aku kini berjalan bergandengan dengan Dimas di tengah sorotan kamera, mengenakan gaun formal elegan, dan menjadi tamu kehormatan. Saat sesi sambutan dimulai, Dimas berdiri di panggung, lalu menyapaku dari atas panggung. Sebelum saya lanjutkan sambutan, saya ingin berterima kasih kepada istri saya, Ayla, yang telah menjadi inspirasi seluruh jaringan hotel kami dalam semangat bangkit, kerja keras, dan kejujuran. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar dari seluruh ruangan. Meta terlihat semakin gelisah. Dan saat itulah, Dimas memberikan kejutan besar. Dan sebagai bentuk komitmen kami terhadap profesionalisme, integritas, dan kejujuran, kami juga ingin memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang mencoreng nama baik perusahaan. Dimas memberi aba-aba kepada staf yang kemudian menampilkan rekaman video bukti kejahatan digital Meta. Semua mata terbelalak. Ruangan mendadak hening. Kemudian wajah Meta terpampang jelas dalam rekaman CCTV, menyalahgunakan kartu akses, serta tangkapan layar akun palsu yang digunakan untuk menyebarkan fitnah tentang aku dan Dimas. Tak ada tempat bersembunyi. Tak ada ruang untuk menyangkal. Meta menjerit histeris. Rino menunduk, mukanya pucat pasi. Aku berdiri dan naik ke panggung, lalu menatap seluruh tamu. Dulu aku pernah dianggap perempuan rendahan. Ibu rumah tangga biasa yang ditinggal suami karena dianggap tak cantik dan tak menarik. Tapi aku bangkit. Dan hari ini, aku ingin semua wanita yang pernah merasa terinjak, merasa tak layak, tahu satu hal. Kita bisa bangkit dan menjadi pemenang tanpa harus menjatuhkan martabat kita. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan panjang. Bahkan beberapa tamu perempuan menitikkan air mata. Meta berusaha kabur dari ballroom. Tapi sebelum keluar, aku sempat mendekatinya. Aku tak perlu meludahi kamu, Meta. Cukup tunjukkan siapa kamu sebenarnya, dan orang-orang akan tahu seberapa rendah nilaimu. Rino, yang berdiri di belakangnya, menatapku penuh penyesalan. Ayla, kalau aku bisa kembali. Aku hanya tertawa ringan. Kau sudah membuat pilihan, Rino. Dan aku pun sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Malam itu menjadi penutup sempurna dari semua luka yang pernah kutanggung. Aku tidak hanya bangkit, aku menang. Tak perlu teriak, tak perlu marah. Cukup dengan elegansi dan keberanian untuk menjadi lebih baik. Dan dipelukan Dimas, dengan Rafa yang kini punya ayah baru yang mencintainya sepenuh hati, aku tahu. Inilah kehidupan yang benar-benar layak kuperjuangkan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar pemilik hotel, calon suamiku, Pak Rendra. Gaun putih gading yang melekat di tubuhku begitu pas dan elegan. Make-up natural dan tatanan rambut modern membingkai wajahku yang kini lebih cerah dan bahagia. Siapa sangka, perempuan yang dulu selalu menangis menanti suami pulang itu kini berdiri percaya diri, memegang lembaran surat cerai resmi yang ditandatangani hakim. Sudah siap? Suara Pak Rendra lembut terdengar dari balik pintu. Aku akan menemanimu hari ini. Saatnya kamu menuntaskan luka. Aku mengangguk dan berjalan keluar kamar. Di parkiran hotel, mobil hitam sudah menunggu. Aku duduk di samping Pak Rendra, membawa dokumen cerai dalam map elegan berwarna marun. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menutup babak hidup yang menyakitkan. Kami tiba di rumah kontrakan tempat Bram tinggal bersama wanita itu, Rista. Rumah itu jauh dari kata nyaman, berbeda dengan rumah kami dulu. Mungkin karena Bram tidak lagi bekerja dengan serius, atau uangnya habis untuk menyenangkan selingkuhannya. Ketukan pertama membuat detak jantungku sedikit lebih cepat. Ketukan kedua, pintu dibuka. Dan di sanalah dia, Bram, pria yang dulu sangat kucintai. Wajahnya sedikit kusut, matanya sembab seperti baru bangun. Di belakangnya, Rista terlihat mengenakan daster tipis dan menatapku dengan pandangan sinis. Rina? Bram mendelik kaget. Pandangannya menyapu dari ujung rambut hingga kakiku. Kamu cantik sekali sekarang. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Aku datang bukan untuk dipuji, tapi untuk menyerahkan ini, kataku sambil mengulurkan map surat cerai. Bram menatap map itu seperti tak percaya. Dia enggan menerimanya. Apa maksudmu ini? Aku ingin mengakhiri semua ini dengan cara terhormat. Kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang aku juga memilih jalanku. Surat cerai ini sudah disahkan.
Aku hanya perlu kamu tanda tangan dan tidak usah membuat drama, kataku tegas. Enggak. Aku enggak mau tanda tangan. Aku masih cinta kamu, Rin. Aku salah. Aku Wilaf. Lihat kamu sekarang. Kamu cantik, kamu elegan, aku masih suami kamu. Teriaknya panik. Aku memandangnya dalam-dalam. Dulu, saat aku menangis dan memohon agar kamu pulang, di mana kamu? Saat anakmu demam dan kita kehabisan uang, di mana kamu? Kamu memilih wanita ini, kataku sambil melirik tajam ke arah Rista. Rista melipat tangannya, menatapku tak suka. Kenapa baru sekarang? Takut kalah saing karena aku lebih cantik, sindirnya dengan senyum mengejek. Aku mendekat, berdiri hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Kamu benar, kamu cantik. Tapi kau lupa satu hal, cantik tanpa akhlak hanya akan jadi hiasan murahan. Rista mendengus dan, plak, ludahnya mendarat di pipiku. Semua orang terdiam. Bahkan Bram tampak syok. Aku menghapus ludah itu pelan. Mataku menatapnya tajam. Kau pikir aku akan marah? Tidak. Aku justru kasihan padamu. Kau begitu rendah hingga merasa menang dengan meludahiku. Tapi hari ini aku akan buat kau sadar siapa yang sebenarnya kalah. Aku membuka ponsel, memperlihatkan data yang sudah dikumpulkan oleh tim Pak Rendra. Rista Maulida. Pernah bekerja di Hotel Cabang Jayapura. Punya catatan buruk, mencuri barang tamu, bersikap tidak sopan ke rekan kerja, dan tidur dengan atasan demi naik jabatan. Semua ada di sini, kataku sembari menunjukkan layar ponsel. Wajah Rista berubah pucat. Dan kamu, Bram. Kami juga tahu kamu pernah menerima komisi ilegal dari vendor hotel sebelum kamu pergi. Semuanya tercatat. Kau pikir dunia ini kecil? Dunia ini sempit bagi orang yang lari dari tanggung jawab. Pak Rendra maju ke depan. Saya Pak Rendra, pemilik hotel tempat Rina bekerja. Dan saya datang sebagai tunangannya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa mulai besok, semua koneksi kerja kalian di jaringan hotel kami akan diputuskan. Kalian dipecat secara tidak hormat. Rista terhuyung mundur. Tidak mungkin. Kami tidak akan melaporkan kalian ke polisi, asal kalian menandatangani surat pengunduran diri dan tidak membuat keributan, lanjut Pak Rendra tenang. Aku mendekati Bram, lalu menjatuhkan map surat cerai di kakinya. Selamat menikmati hidupmu dengan pilihanmu. Tapi aku bukan perempuan yang akan terus-menerus jadi korban. Aku sudah bangkit, dan sekarang, aku menang. Aku berbalik pergi. Tapi sebelum aku masuk mobil, Rista kembali berteriak. Hei, kamu pikir kamu menang hanya karena sekarang kamu cantik dan punya pria kaya? Hati-hati, bisa saja dia juga tergoda wanita lain, seperti suamimu dulu. Aku menoleh dan berkata pelan, tapi cukup lantang untuk didengar. Jika dia tergoda, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi aku sudah belajar satu hal, wanita kuat tidak takut kehilangan, karena dia tahu cara berdiri di atas kakinya sendiri. Malam harinya, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap langit kota yang mulai temaram. Pak Rendra datang membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Aku lega, tapi jujur, ada sedikit luka yang belum kering. Tapi aku percaya, waktu akan menyembuhkan. Dia menggenggam tanganku. Kamu wanita luar biasa, Rina. Aku bukan orang sempurna. Tapi aku ingin mendampingimu, bukan menyelamatkanmu, karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Mataku berkaca-kaca. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan paling tenang selama bertahun-tahun terakhir. Bukan karena pria di sampingku, tapi karena aku akhirnya memaafkan diriku sendiri karena bertahan terlalu lama pada seseorang yang tak layak. Besok, dunia baru akan menungguku. Tanpa luka lama. Tanpa beban. Hanya aku, dan masa depan yang akan kupilih sendiri. Langkahku mantap ketika keluar dari mobil mewah milik Pak Raymond, pria yang kini tak hanya menjadi pemilik hotel tempatku bekerja, tapi juga calon suamiku. Sore itu, udara cukup tenang, namun di dalam dadaku badai telah lama menanti untuk diledakkan. Tanganku menggenggam sebuah map hitam berisi surat cerai yang sudah ditandatangani olehku dan disahkan oleh pengadilan. Sudah cukup aku diam, sudah cukup aku bersabar. Hari ini aku akan menutup satu bab luka dan membuka lembar bahagia yang baru.
Hotel tempat suamiku bekerja, tempat ia menyembunyikan perselingkuhan dengan janda bernama Nisa, tampak lengang. Aku melangkah dengan percaya diri, mengenakan gaun panjang berwarna merah marun dengan blazer krem elegan, rambutku disanggul modern, dan makeup flawless menambah aura seorang wanita sukses. Begitu aku masuk lobi, beberapa staf langsung membungkuk memberi salam, tak sadar bahwa wanita yang mereka hormati adalah mantan istri dari rekan kerja mereka yang katanya sedang dimabuk cinta. Aku dan Pak Raymond menuju restoran hotel. Disitulah aku melihat mereka, Rian dan Nisa, sedang duduk mesra di meja pojok, tertawa seolah dunia hanya milik berdua. Dadaku panas, tapi aku tersenyum. Aku sudah tidak mencintainya. Yang kubawa hanya luka yang belum tuntas. Rian, panggilku dingin. Rian menoleh dan langsung terperanjat. Wajahnya seketika berubah. Matanya membesar, napasnya tertahan. Nisa juga menoleh, dengan senyum yang perlahan memudar. Risa, gumamnya. Bukan Risa yang dulu, sahutku sambil melangkah mendekat. Pak Raymond berdiri di sampingku, menyapanya sopan. Selamat sore, Pak Rian. Saya Raymond, calon suami Risa. Kedua mata Rian berkedip-kedip. Ceko, suami? Calon, untuk sementara. Tapi segera sah, jawabku tenang, lalu mengeluarkan map dan menaruhnya di atas meja mereka. Apa ini? Rian meraih map itu dengan gugup. Surat cerai, ucapku lantang. Tinggal kau tanda tangani di tempat yang sudah kutandai. Aku sudah tak ingin menjadi istrimu sejak kau memilih meninggalkan aku dan anak kita demi wanita ini. Aku nggak pernah benar-benar ninggalin kamu. Sayang, aku cuma bingung, aku. Berhenti, bentakku. Jangan panggil aku sayang. Kau tidak pantas. Nisa berdiri, merangkul Rian. Kalau mau drama keluarga, cari tempat lain ya. Kita lagi dinner. Aku menatapnya tajam. Dan kamu, pelakor murahan yang merebut suami orang. Kamu pikir kamu menang? Nisa mendengus. Ya jelas. Lihat dong, sekarang aku yang dicintai, aku yang bersamanya, bukan kamu. Cinta tanpa tanggung jawab bukan cinta, tapi nafsu, sahutku pedas. Nisa mendekat, wajahnya penuh amarah. Kamu pikir kamu siapa sekarang? Dulu kamu cuma ibu rumah tangga nggak jelas yang nungguin suami pulang, sekarang sok-sokan tampil elegan. Dan tiba-tiba, plak, bukan aku yang menampar, tapi dia yang meludahi wajahku. Semua orang di restoran sontak menoleh. Pak Raymond segera menarikku ke belakang, tapi aku menenangkan dirinya. Tenang, Pak. Saya ingin selesaikan ini. Aku mengelap wajahku, menahan emosi yang berkecamuk. Kemudian aku berkata, jadi kamu pikir kamu bisa rendahkan aku hanya karena aku dulu sederhana? Nisa tertawa sinis. Kamu nggak cocok berdiri di tempat elit kayak gini. Aku membuka ponsel, lalu memperlihatkan data dan foto. Nisa Suryani, karyawan di Hotel Cabang Bandung. Sudah 2 kali menerima teguran karena mencuri tamu VIP dan membuat masalah dengan staf pria lain. Dan Rian, suamiku yang sudah tak lagi kuanggap suami, sebagai supervisor, telah memalsukan laporan keuangan dan menyalahgunakan anggaran tamu. Wajah Rian memucat. Dari mana kamu tahu itu semua? Aku resepsionis, ya. Tapi aku juga sekarang bagian dari tim direksi. Dan sebentar lagi, setelah menikah, aku akan pegang saham utama. Jadi, siapa yang harusnya takut? Nisa terdiam. Mulutnya membuka menutup seperti ikan kehabisan air. Rian mencoba berdiri, mencoba menggenggam tanganku. Risa, sayang, aku minta maaf, aku salah, aku bodoh, aku tergoda tapi sekarang aku sadar kamu yang terbaik, kamu wanita luar biasa, tolong jangan cerain aku masih cinta kamu. Aku menatap tangannya yang menggenggam pergelangan tanganku. Pelan, aku lepas, lalu kutatap matanya dalam-dalam. Cinta? Waktu aku menangis malam-malam nunggu kamu pulang, itu bukan cinta. Waktu anak kita tanya, ayah kemana, dan aku tak tahu harus jawab apa, itu bukan cinta. Waktu kamu lebih memilih tidur dengan wanita lain dan meninggalkan kami tanpa kabar, itu bukan cinta. Aku menarik napas panjang, lalu mengambil map dari atas meja dan melemparkannya ke wajah Rian. Selamat, ini surat cerainya. Dan maaf,
Aku tidak mau kembali pada lelaki murahan sepertimu. Semua mata menatap kami. Hening beberapa detik. Lalu terdengar suara langkah Pak Raymond yang maju mendekat. Dan mulai besok, Rian dan Nisa akan mendapat surat pemecatan. Semua bukti pelanggaran kalian sudah lengkap. Kami tidak butuh pegawai tidak beretika seperti kalian di jaringan hotel kami. Apa? Kalian bisa mengajukan banding, tapi jangan berharap banyak. Semua sudah ditandatangani oleh Dewan Direksi, tambah Pak Raymond tegas. Nisa langsung menangis histeris. Tidak. Kamu lihat? Kamu nggak bisa lakuin ini sama kami. Aku menatapnya, tenang, namun menusuk. Kamu mengambil suamiku dengan licik. Sekarang kehilangan pekerjaan karena perbuatanmu sendiri. Bukan aku yang menghancurkanmu, tapi pilihanmu sendiri. Dan satu hal, aku mendekat, berbisik di telinganya. Kamu kehilangan pekerjaan, aku kehilangan suami murahan. Kurasa aku masih yang menang. Lalu aku berbalik, menggandeng tangan Pak Raymond. Kami keluar dari restoran itu dengan langkah mantap. Dunia seolah memberiku angin kemenangan yang menyegarkan setelah badai panjang kehidupan rumah tangga yang hancur karena perselingkuhan. Hari itu, aku belajar, wanita yang terluka, saat bangkit, bisa jauh lebih kuat dari yang siapapun bayangkan. Dan aku tak menyesal, karena aku tahu, aku layak untuk bahagia. Hari itu akhirnya tiba. Setelah segala penderitaan yang kulalui, luka yang kucicipi, dan air mata yang kuhabiskan di malam-malam sunyi, aku berdiri di depan lobi hotel dengan mantap. Ditemani oleh Dimas, pria yang kini menjadi tunanganku sekaligus pemilik jaringan hotel ternama tempatku bekerja. Aku mengenakan gaun putih elegan, rambutku ditata anggun, sepatu hak tinggi membuat langkahku kian berwibawa. Tanganku menggenggam sebuah map. Di dalamnya adalah surat cerai yang sudah ditandatangani oleh pengacara. Hari ini aku bukan lagi wanita yang memohon-mohon cinta dari lelaki murahan. Hari ini aku datang bukan untuk menangis, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan kepala tegak. Kami melangkah ke aula hotel cabang tempat Bayu, mantan suamiku, dan Nita, si pelakor, bekerja. Mereka berdua saat itu sedang duduk di lobi hotel, tertawa mesra. Mereka tak menyangka akan melihatku dalam keadaan seperti ini. Mereka membeku. Dimas berdiri di sampingku, menatap mereka datar. Aku melangkah lebih dulu, memandang Bayu dengan senyum tipis. Bayu memicingkan mata, seolah tak percaya melihatku begitu berbeda dari sosok perempuan yang dulu ia campakkan. "Rani," gumam Bayu, bangkit berdiri. Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka map dan menyerahkan surat cerai ke arah wajahnya. "Ini untukmu." Aku datang bukan untuk memohon kembali, tapi untuk mengakhiri semuanya secara sah. Kau bebas hidup dengan siapapun yang kau mau, karena aku sudah tak sudi menyandang status istrimu, ucapku dengan nada tenang, tapi tegas. Bayu menggenggam surat itu, tapi aku justru menariknya kembali, melipatnya, lalu, kusobek dan kulempar tepat ke wajahnya. "Maaf, aku sudah tidak sudi lagi bersamamu," ucapku sambil menatap tajam. Nita berdiri dan melangkah mendekat, wajahnya memerah. "Kamu siapa sok cantik datang-datang bawa pria? Mau pamer?" hardiknya kasar. Aku tersenyum. "Bukan pamer. Hanya menunjukkan padamu bahwa wanita yang kau hina dulu, kini berdiri di tempat yang lebih tinggi dari kalian berdua." Tiba-tiba, plak, ludah Nita mendarat di pipiku. Dimas sontak melangkah maju hendak memukul, tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. Aku menghapus ludah itu dengan tisu, lalu menatap Nita dengan senyum penuh kemenangan. "Kau pikir ludahmu bisa mengotori martabatku?" "Tidak, Nita. Justru ludahmu hanya membuktikan betapa rendahnya kamu." Nita terdiam, menggertakkan gigi. Aku tidak perlu balas dengan kekerasan. Aku cukup menghancurkanmu secara elegan. Aku lalu menyerahkan dokumen kepada Dimas. Ia memberikannya ke manajer HRD hotel cabang tersebut. Ternyata, sejak beberapa waktu lalu, kami telah menyelidiki latar belakang pekerjaan Bayu dan Nita. Dan dari data yang kami kumpulkan, banyak pelanggaran dilakukan keduanya, dari penyalahgunaan data pelanggan, menerima suap dari tamu VIP, hingga perilaku buruk ke sesama staf. Manajer HRD membacakan laporan secara terbuka di hadapan tamu dan karyawan lain yang mulai berkumpul karena keributan. Berdasarkan investigasi internal,
Ditemukan bahwa Bayu dan Nita telah melakukan pelanggaran berat terhadap etika kerja dan kebijakan perusahaan. Dengan ini, pertanggal hari ini, keduanya dinyatakan dipecat secara tidak hormat. Bayu membelalak. Apa? Tidak bisa. Aku sudah bekerja di sini 3 tahun. Nita ikut berteriak. Kalian tidak bisa semena-mena. Ini hanya fitnah. Dimas melangkah maju, menyambut protes mereka dengan ekspresi dingin. Saya pemilik jaringan hotel ini. Semua keputusan final atas seizin saya. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kalian memperlakukan mantan istriku. Kalau bukan karena cinta saya padanya, kalian sudah saya tuntut balik. Bayu terduduk lemas. Nita menggeram, menatapku dengan penuh kebencian. Apa yang kau dapat dari semua ini, hah? Balas dendam? Mau bikin kami menderita? Hardik Nita. Aku menatapnya tajam. Bukan balas dendam. Ini keadilan. Untuk semua air mata yang kuteteskan. Untuk malam-malam yang kulalui sendirian membesarkan anakku. Ini bukan soal menyakitimu, tapi menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Bayu merunduk, dan untuk pertama kalinya aku melihat ekspresi penyesalan yang tulus di matanya. Rani, maafkan aku. Aku hilaf. Kamu sekarang cantik. Elegan. Aku mendengus pelan. Kau hanya menyesal karena melihatku sudah berubah. Tapi bukan karena kau sadar kesalahanmu. Dan itu lebih menyedihkan lagi. Dimas menggenggam tanganku. Ayo, Rani. Waktunya kita melangkah ke masa depan. Aku mengangguk. Kami berjalan meninggalkan aula itu. Di belakangku, Bayu masih memanggil-manggil namaku. Tapi aku tak menoleh lagi. Bukan karena aku marah. Tapi karena aku sudah selesai. Sudah tak ada ruang di hatiku untuk lelaki pengkhianat. Sudah tak ada lagi luka yang perlu kujaga. Dan ketika kami keluar dari hotel, cahaya mentari terasa berbeda. Hangat, seolah menyambut langkah baruku. Beberapa bulan kemudian, hari pernikahanku dan Dimas berlangsung sederhana, tapi mewah. Di taman belakang hotel utama milik Dimas, kami mengucap janji suci. Banyak yang hadir, rekan kerja, tamu undangan, dan keluarga. Termasuk anakku, Dilla, yang kini sudah bisa tersenyum ceria lagi karena ibunya telah bangkit. Sebelum resepsi dimulai, aku sempat menatap langit dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena aku tak menyerah. Karena aku memilih bangkit. Aku mungkin pernah dikhianati, tapi aku tak pernah kehilangan harga diriku. Dan hari ini, aku adalah pemenangnya."